Halo guys, pada video kali ini kakak akan menjelaskan materi tentang sifat akar persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita masuk ke materi tersebut, kakak akan menuliskan ulang bentuk umum dari persamaan kuadrat. Di mana bentuk umumnya yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, persamaan ini memiliki akar-akar penyelesaian atau memiliki akar penyelesaian x1 atau x2. Oke, kita belajarnya dari sini teman-teman. Untuk bentuk umumnya seperti ini, kemudian dia memiliki akar-akar penyelesaian yaitu x1 atau x2. Nah, kemudian di sini kakak akan menjelaskan sifat dari akar-akar persamaan kuadrat. Sifat akar persamaan kuadrat. Nah, di sini untuk sifat yang pertama yaitu berkaitan dengan penjumlahan hasil dari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu ketika x1 ditambah dengan x2 ini sama aja dengan negatif b per a. Nah, b-nya ini adalah koefisien dari x, untuk a-nya adalah koefisien dari x kuadrat. Kemudian untuk sifat yang kedua di sini perkalian dari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu ketika x1 dikalikan dengan x2, itu hasilnya nanti akan sama dengan c per a. Nah, c ini adalah konstanta ini, a-nya adalah koefisien dari x kuadrat. Kemudian sifat yang ketiga yaitu hasil pengurangan dari akar-akar persamaan kuadrat, yaitu x1 dikurangi x2 itu sama dengan plus minus akar d per a. Nah, D ini apakah? Nah, D ini adalah diskriminan. Rumusnya diskriminan yaitu B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, seperti ini, per A. Jadi nanti B-nya itu diperoleh dari sini, 4 dikalikan A, A-nya itu dari sini, nah C-nya juga dari sini, seperti itu. Nah, kenapa Kak? Kok di sini bentuknya itu ada plus minusnya? Nah, perlu kalian ketahui di sini, kenapa kok plus minus? Karena kan di sini ada x1 sama x2. Ini kan bisa aja nanti x1-nya itu lebih besar dan x2-nya lebih kecil, maka hasilnya nanti pasti positif. Nah, ketika x1-nya itu lebih kecil dan x2-nya itu lebih besar, maka hasilnya pasti negatif seperti itu. Jadi di sini nilainya itu bergantung pada besarnya x1 sama x2. Jadi kenapa kok ada plus minus? Karena kita nggak tahu mana yang lebih besar sama yang lebih kecil, seperti itu. Kemudian untuk sifat yang keempat di sini yaitu penjumlahan dari kuadrat x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat, yaitu ketika akar persamaannya ketika x1 dikuadratkan ditambah dengan x2 dikuadratkan, itu bentuknya akan sama dengan x1 plus x2 kuadrat dikurangi dengan 2x1 kalikan dengan x2. Nah, nanti di sini untuk menyelesaikannya kita bisa menggunakan sifat yang nomor 1 sama nomor 2. Jadi nanti di sini dapat kita ganti x1 plus x2 itu sama aja dengan negatif b per a kuadrat dikurangi dengan 2. Nah, x1 kali x2 yaitu c per a. Berarti 2 dikalikan dengan c per a. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kemudian sifat yang kelima di sini yaitu ketika akar-akarnya itu dipangkatkan dengan 3, yaitu x1 pangkat 3 ditambah dengan x2 pangkat 3 itu sama dengan x1 plus x2 pangkat 3 dikurangi dengan 3 kali x1 x2 kemudian dikalikan x1 plus x2. Nah, seperti ini. Caranya sama dengan yang sifat nomor 4, tinggal kita substitusi sifat yang nomor 1 sama nomor 2. Berarti di sini nanti negatif B per A pangkat 3 dikurangi dengan 3 dikalikan dengan C per A. Kemudian di sini dikalikan dengan negatif B per A. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah pangkat 2, pangkat 3, sekarang kita lanjut ke pangkat 4. Yaitu sifat yang nomor 6. Ketika x1 dipangkatkan 4 ditambah dengan x2 dipangkatkan 4, itu nanti bentuknya akan menjadi x1 kuadrat ditambah dengan x2 kuadrat, lalu dikuadratkan, dikurangi dengan 2x1 kali x2 dikuadratkan. Nah, sebenarnya bentuk yang nomor 6 ini adalah penjabaran dari bentuk yang nomor 4. Anggap aja di sini untuk yang x1-nya itu adalah x1 kuadrat, kita masukkan ke sini.
ini juga X2 kuadrat. Jadi nanti kita tinggal kalikan atau pangkatkan 2. Seperti itu teman-teman, ini X1-nya bernilai ini X2-nya, kemudian dipangkatkan 2, baru dikalikan ini, dikurangi 2 kali X1 kali 2 pangkat 2. Nah, seperti itu. Oke, sekarang sifat yang terakhir. Bukan terakhir sih, ini adalah sifat yang umum yang sering kita temui di soal-soal nanti. Dan biasanya kita menggunakan sifat yang nomor 1 sampai 7, biasanya yang ditanyakan. Kalaupun ada bentuk yang lain, biasanya itu adalah hasil dari penjabaran dari sifat-sifat dasar ini, seperti itu. Nah, yang tadi ini kan dijumlahkan ya teman-teman. Sekarang kita mencari bentuk yang dikurangi, yaitu X1 kuadrat dikurangi dengan X2 kuadrat, itu bentuknya akan sama dengan X1 plus X2 dikalikan dengan X1 dikurangi X2. Nah, ini sifat-sifat yang perlu kalian pahami dan kalau perlu dihafalkan. Biasanya di soal itu sering keluar bentuk-bentuk yang seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya teman-teman. Untuk membuktikan kira-kira benar nggak sih sifat ini, kita langsung ke contoh soalnya menggunakan angka untuk cara mengeceknya. Oke, masuk ke contoh soal. Untuk contoh soalnya di sini kakak mencontohkan ketika ada bentuk X kuadrat plus 3X plus 2 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Berarti di sini nanti kita tentukan dulu mana nilai A-nya, nilai B-nya, sama nilai C-nya. Seperti itu. Ini berarti nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian nilai B-nya sama dengan 3. Dan nilai C-nya sama dengan 2. Oke, teman-teman, di sini kita faktorkan dulu ya nilai dari persamaan kuadrat ini. Nanti kalau kita faktorkan, bentuknya itu akan menjadi X plus 2 dikalikan dengan X plus 1 sama dengan 0. Ini adalah cara pemfaktoran contohnya atau cara pengerjaannya di video sebelumnya teman-teman. Sudah kakak jelaskan di sana ada cara pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna sama rumus kuadratik. Nah, kalau angkanya mudah seperti ini, kita bisa langsung memfaktorkan. Berapa kali berapa hasilnya itu 2 dan berapa tambah berapa hasilnya itu 3. Nah, seperti itu. Berarti di sini nanti nilai X1-nya sama dengan negatif 2 atau nilai X2-nya itu sama dengan negatif 1. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ya. Di sini kita coba kerjakan sifat yang pertama. Di sini X1 plus X2, kira-kira hasilnya berapa ya? Oke, di sini kita akan mencoba menggunakan dua cara. Yang pertama itu adalah cara manual. Manualnya ini langsung kita substitusi nilai X1 sama X2-nya. X1 plus X2 sama dengan X1-nya negatif 2 ditambah dengan negatif 1. Hasilnya adalah negatif 3. Oke. Nah, sekarang kita menggunakan rumus cara cepat atau cara cek. Di sini ketika X1 ditambahkan dengan X2 itu sama dengan negatif B per A. Negatif, nah B-nya di sini bernilai 3, A-nya bernilai 1. Oke, negatif 3 per 1 sama dengan negatif 3. Nah, ternyata sama ya teman-teman hasilnya. Oke, kemudian kita coba cek untuk yang sifat kedua, yaitu X1 kalikan X2. Untuk yang manual, berarti di sini nanti ketika X1 kalikan X2 berarti negatif 2 dikalikan dengan negatif 1. Hasilnya adalah 2. Nah, kemudian kita coba mengerjakan menggunakan rumus cara cepat. X1 kalikan dengan X2 sama dengan C per A. Nah, nilai C-nya di sini itu 2. Nah, nilai A-nya itu 1 sama dengan 2 per 1 sama dengan 2. Nah, sama ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke sifat yang ketiga. Ketika X1 dikurangi dengan X2. Untuk cara manualnya, kita di sini coba masukkan angkanya saja ya. X1 dikurangi X2 sama dengan negatif 2 dikurangi dengan negatif 1. Hasilnya adalah negatif 1. Oke, nah di sini teman-teman untuk X1 sama X2-nya yang pertama kan ketika X1-nya min 2, X2-nya min 1. Oke, ini kemungkinan yang pertama ya. Nah, sekarang kita coba kemungkinan yang kedua. Oke, kita tulis dulu sini biar gak bingung. X1-nya sama dengan negatif 2. Nah, atau X2-nya sama dengan negatif 1. Nah, sekarang kita balik, yaitu ketika X1-nya sama dengan negatif 1 atau X2-nya sama dengan negatif 2. Yaitu di sini nanti X1 dikurangi X2 sama dengan negatif 1 dikurangi dengan negatif 2. Hasilnya adalah positif 1. Nah, ini jawaban kemungkinan yang kedua.
Nah, ini ya teman-teman, kenapa kalau ada plus minusnya yang tadi, jawabannya itu ini. Bisa hasilnya 1 atau negatif 1, sesuai posisi X1 sama X2-nya. Bisa X1-nya lebih besar atau X2-nya yang kecil, atau juga dibalik X1-nya yang kecil, X2-nya yang besar, seperti itu. Jadi jangan lupa ya teman-teman, ketika Anda X1 dikurangi X2 pasti hasilnya plus minus, ada yang positif sama ada yang negatif, kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang keempat, yaitu X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Oh ya, ini kan masih manual ya teman-teman, coba kita kerjakan menggunakan rumus itu ya, menggunakan rumus cara cepat. Berarti tinggal kita substitusi aja ke rumusnya. Ini kan tadi rumusnya ini ya, plus minus B kuadrat min 4 AC per A. Ini sama dengan plus ini ya, biar cukup. Plus minus, nah B kuadratnya, nah B-nya di sini 3, berarti langsung kita tulis 9, dikurangi 4, kalikan A-nya 1, C-nya 2. Per 1. Oke, hasilnya di sini nanti plus minus 9 dikurangi 8 hasilnya adalah 1, maka di sini plus minus 1. Oke, sama ya teman-teman. Berarti di sini nanti X1-nya sama dengan berarti di sini nanti hasilnya itu adalah negatif 1 atau 1. Nah, ini jawabannya teman-teman. Nah, samakan dengan yang cara manual seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat yang keempat, yaitu X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat. Nah, di sini ketika kita menggunakan rumus manual atau cara manual, langsung aja ya, X1 kuadrat berarti di sini X1-nya kan negatif 2, berarti di sini nanti negatif 2 kuadrat ditambah dengan negatif 1 kuadrat. Hasilnya adalah 5 ya, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, sekarang coba kita menggunakan cara cepat, yaitu ketika X1 kuadrat ditambah dengan X2 kuadrat itu sama aja dengan X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2 X1 kali X2. Oke, kita menggunakan rumus ini ya, yaitu min B per A kuadrat dikurangi 2 kalikan dengan C per A. Oke, berarti di sini nanti negatif B-nya 3, A-nya 1 kuadrat dikurangi 2 dikalikan dengan C per A, yaitu 2 per 1. Oke, berarti di sini nanti negatif 3 per 1, yaitu negatif 3 dikuadratkan hasilnya adalah 9. Nah, 9 dikurangi 4 hasilnya adalah 5. Nah, sama ya teman-teman jawabannya. Nah, kalau ini ya teman-teman, sifat-sifat akar persamaan kuadrat ini biasanya digunakan untuk persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian menemukan soal yang susah difaktorkan, kalian bisa langsung menggunakan sifat-sifat ini. Nah, tetapi kalau soalnya seperti ini, kan ini mudah untuk difaktorkan. Nilai X1-nya sudah kelihatan, nilai X2-nya juga sudah kelihatan. Jadi bisa langsung dimasukkan ke yang ditanyakan, seperti itu. Tapi kalau misalkan persamaan kuadratnya itu susah difaktorkan, maka kita harus mengotak-atik agar bisa menjadi bentuk yang pertama ini, yang kedua, atau yang ketiga, seperti itu. Dasarnya ini teman-teman 1, 2, 3. Nah, nomor 4, 5, 6, 7 ini adalah pengembangan lanjut seperti itu. Oke, mungkin itu sifat-sifat akar persamaan kuadrat yang dapat kakak jelaskan. Untuk tipe-tipe soal yang lain akan dibahas di video berikutnya ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat teman-teman. Selamat belajar.